Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumayasa dengan NIM 123480024 dari program studi rekayasa minyak dan gas. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek saya, yaitu was artificial lift. Di sini saya diberi 4 soal ya. Dan ini saya sudah menyelesaikan semua untuk perhitungannya dari soal 1, 2, 3, dan 4. Di sini untuk soalnya kita disuruh ini diperintahkan untuk desain continuous gas lift, desain ulang gas lift, kebutuhan gas injeksi intermittent gas lift, dan evaluasi sistem Plunger lift. Di sini masuk aja langsung ke soal 1, yaitu ya. Pada soal 1 ini dilakukan perancangan sistem continuous gas lift untuk sumber Madeline. Kita ada data-data yang dipakai, yaitu di sini kedalaman reservoirnya 5.500, kedalaman injeksinya 5.300, tekanan kick off-nya 950 psi, tekanan operasi permukaan 900 psi, wellhead pressure 150 psi, temperatur dasar sumur 150 derajat Fahrenheit. Di sini juga ada temperatur permukaan 80 derajat Fahrenheit, dan ada nilai rasio area valve R sebesar 0,2562. Di sini saya cantumkan untuk nilai R ini karena kita memakai untuk di dalam perhitungan ya teman-teman. Kita masuk untuk apa yang pertama perlu kita cari di sini. Langkah pertama yaitu adalah menghitung lubang pressure gradient temperatur, menghitung lubang gradient. Terus yang kedua ada temperatur gradient serta temperatur exposure faktor atau TEF. Di sini ada ya, kita udah ngitung, didapat desain tubing pressure of surface-nya yaitu 350, desain tubing pressure gradientnya 0,038, temperatur gradientnya 0,013. Terus di sini ada bisa dibilang 1 dikurang L ya teman-teman, itu nilai 0,744 dan TEF nya itu 0,344. Dan masuk aja langsung ke tabel perhitungannya untuk menentukan desain gas lift yang mau kita pakai teman-teman ya. Yang pertama untuk valve 01 itu di sini kita pakai 4 valve ya teman-teman. Terus untuk valve yang pertama itu di kedalaman 2126 dengan temperatur 108 derajat Fahrenheit. Terus untuk valve keduanya itu 3497 dan temperaturnya itu 126, dan valve ketiganya yaitu 4813 dan temperaturnya 144. Kemudian ada valve yang keempat. Valve yang keempat ini kita langsung memakai batas kedalaman injeksinya, yaitu kan sudah ada di data sekitar 5300, dan untuk temperaturnya 150. Kemudian kita mencari desain tubing pressure. Untuk yang valve pertama itu kita dapat 430, valve yang kedua 482, valve yang ketiga 532, valve yang keempat 550. Sini perhitungan bisa dilihat itu untuk rumus-rumusnya teman-teman. Dan sini untuk perhitungan semua dari 4 soal ini saya menggunakan buku Boyun ya teman-teman ya. Dan kita lanjut lagi. Untuk surface opening pressure-nya itu untuk valve yang pertama 900 psi,
PSIA maksud gua. Untuk yang valve keduanya itu 900 juga. Kenapa kita menggunakan 900 semua? Karena di data kita sudah diberikan untuk nah ini pressure surface operatingnya itu 900. Jadi kita masukkan untuk 900 semua. Terus kita lanjut lagi, valve opening pressure-nya untuk yang pertama itu 948, yang kedua 979, yang ketiga 1008, yang keempat 1019. Terus kita lanjut lagi mencari dome pressure untuk ke dalam dome pressure at depth untuk apa atau kedalamannya teman-teman. Di sini untuk yang pertama itu kita dapat 815, valve keduanya 851, valve ketiganya 886, valve keempatnya 899. Dan kita lanjut untuk valve closing pressure-nya kita dapat nilai segini ya, 815, 851, 886, 899. Dan untuk dome pressure at 60 derajat Fahrenheit-nya 702, yang kedua 681, ketiga 661, yang keempat 654. Terus ada lagi yang terakhir nih, test rack opening. Di sini tes rack openingnya itu untuk valve yang pertama 944, valve yang kedua 915, valve ketiga 889, valve keempatnya 879. Hasil yang kita hitung ini menunjukkan bahwa proses unloading dapat berlangsung bertahap sehingga mencapai valve operasi terdalam yaitu 5300, sehingga sistem continuous gas lift dapat bekerja secara optimal. Di sini juga kita tuh menghitung untuk menentukan apa ya, bentar ya, untuk menentukan perancangan menentukan desain sumur gasnya teman-teman ya. Habis itu kita bisa lanjut soal yang kedua mungkin ya, gak usah lama-lama. Kita lanjut soal yang kedua. Di sini soal yang kedua tuh nggak jauh beda dari soal yang ke-1 untuk cara perhitungannya. Mungkin ada beda di data kayak seperti pay zone depth-nya ya sekitar 7.500. Terus kedalaman injeksinya menjadi 7.300, tekanan kick off yang meningkat menjadi 1.050, tekanan operasi permukaan menjadi 950, terus temperatur dasar sumur menjadi 160 derajat Fahrenheit, rasio area valve R-nya menjadi 0,1942. Untuk perhitungannya sih nggak jauh, sama sih, bisa dibilang nggak ada bedanya. Untuk rumus-rumusnya juga ada ya, nggak beda jauh sih dari yang soal 1, cuman beda di data aja. Terus bisa dibilang dari kita di sini tuh memakai 5 valve ya teman-teman, karena emang untuk kedalaman reservoirnya itu sampai 7.300 dan temperaturnya 160 Fahrenheit. Dan dari perhitungan yang kita pakai ini, dari hasil perhitungan kita ini diperoleh 5 valve ya, 5 valve unloading. Valve pertama berada pada kedalaman 2380 dan seterusnya sampai 7300. Semakin dalam reservoir, maka jumlah valve yang dibutuhkan semakin banyak. Makanya di sini semakin dalam tuh kita yang sebelumnya 4 dan di sini 5. Untuk kenapa valve semakin banyak itu untuk menjaga proses unloading tetap stabil. Hal ini menunjukkan bahwa redesign yang dilakukan mampu mengkomodasi peningkatan kedalaman sumur serta kebutuhan
tekanan operasi yang lebih tinggi. Pada kita mungkin bisa lanjut ya ke untuk soal yang ketiga ini, karena emang nggak jauh beda untuk perhitungan dari soal yang satu, sama sih persis, cuma beda data aja. Lanjut aja soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga ini kita tuh melakukan perhitungan kebutuhan gas injeksi pada sistem intermittent gas lift untuk sumur Vero. Di sini ada datanya yang telah diberikan ya teman-teman ya, yaitu kedalaman 7.500, terus ada BPH saat ini 1.800, terus productivity indexnya 0,125 BBL per D per PSI, terus ada lagi produksi target 150 BBL per day, terus circle time yang 45 menit, tekanan injeksi permukaan 800 PSIG maksud saya, terus tubing flowing pressure-nya itu 50 PSIG. Untuk langkah pertama itu kita melakukan perhitungan ini lihat static gradient. Kita melakukan perhitungan static gradient dengan rumus ada data YO yaitu 0,8762 dikali 0,433 dan dapat 0,38 untuk static gradientnya. Dan lanjut untuk perhitungan keduanya, average flowing BHP kita dapat itu 600 PSIG. Terus lanjut lagi untuk kedalaman ke tingkat hidrostatis dengan PTF atau bisa disebut DS, kita dapat 2.883 feet. Terus kita lanjut lagi kepala hidrostatik setelah penurunan tekanan 800 PSI, yaitu 3.162,93 feet. Terus lanjut lagi kita untuk menghitung di kedalaman sampai ke permukaan fluida kerja atau NCD per hari ya, sekitar 32. Di situ kita lanjut lagi menghitung jumlah barel per siklus atau VC. Kita dapat tuh sekitar 5 BBL per sikel. Terus di sini kita kan untuk menghitung feedstock, tapi pengalaman operasi angkat gas berselang ini menunjukkan bahwa tergantung pada kedalaman ya, tergantung pada kedalaman 30-60% dari total slug cair hingga hilang karena selip atau kembali. Jika diasumsikannya hilang yang 40% dari slug awal, volumenya didapat 7,8125 BBL per sikel. Dan di sini karena kapasitas pipa kami ini adalah 0,00387 barel, maka kita dapat L slug-nya itu 2019 feet. Terus berarti bahwa katup pengoperasian seharusnya ditempatkan di 7.055 feet. Dan untuk kedalaman ke katup operasinya adalah sekitar 13.100 feet. Dan tekanan di pipa yang berlawan dengan katup operasi dengan tekanan balik permukaan 50 PSIG mengabaikan berat kolom gas adalah sekitar 816 PSIG.
Bentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk meminimalkan selip dan gaya mundur, kecepatan minimum peluru naik di pipa harus 100 feet per menit. Ini dicapai dengan membuat tekanan di casing yang berlawanan dengan katup operasi pada saat katup terbuka setidaknya 50% lebih besar daripada tekanan pipa dengan perbedaan minimum 200 psi. Oleh karena itu, untuk tekanan pipa di kedalaman katup sebesar 816 yang udah kita cari tadi di atas, dan pada saat katup terbuka tekanannya sekitar tekanan casingnya minimum itu di kedalaman 13.100 feet ya, 13.100 feet. Dari data di atas ya, untuk alasan juga kita untuk menghitung P min C ini didapat 1223,85. Untuk PCV nya itu 921,91. Dan volume minimum gas yang dibutuhkan untuk mengangkat blok lumpur ke permukaan adalah volume yang dibutuhkan untuk mengisi pipa dari kedalaman injeksi ke permukaan dikurangi volume yang ditempati oleh blok lumpur. Yaitu kita hitung sini untuk VT nya 35 BBL. Terus kita konversi ke feet pangkat 3 ya teman-teman, didapat 197,17. Setelah itu tekanan perkiraan di pipa tepat di bawah blok cair saat blok itu muncul ke permukaan sama dengan tekanan akibat panjang blok ditambah tekanan balik pipa atau nilai PTS nya 344,104. Dan di sini nilai PTF nya 783,975. Lalu dikonversi ke PSIA didapat 798,675. Dan suhu rata-rata di pipa kan 120 derajat Fahrenheit untuk 579,67 Rankine. Diubah ke Rankine itu sekitar 579,67. Ini memberikan Z-nya itu sekitar 0,886. Volume gas pada kondisi standar API 60 derajat Fahrenheit yaitu 14,695 PSIA, yaitu adalah didapat tuh VCS nya sekitar 10.850 SCF per cycle. Dan di sini kita dapat untuk dari perhitungan di atas itu diperoleh kebutuhan gas injeksi totalnya per hari sekitar 347,201. Nilai ini merupakan volume gas minimum yang harus disuplai kompresor agar target produksi per hari dapat tercapai secara kontinu. Terus kita lanjut aja ke soal nomor 4 atau soal terakhir nih. Kita lanjut aja teman-teman. Di sini untuk soal yang keempat, dilakukan evaluasi kelayakan plunger live pada sumur reja. Dan untuk datanya sudah kita masukkan nih. Ada gas rate-nya 250, liquid rate-nya 12, liquid jadiannya 0,4, tubing ID-nya 1,995, tubing OD-nya 2,375, casing ID-nya 4,56 in, depth to plungernya 7000, line pressure-nya 120, available casing pressure-nya 850, dan seterusnya lagi. Teman-teman bisa dilihat di sini ya teman-teman tuh datanya. Oh iya teman-teman, di sini mungkin saya jelaskan dari awal dulu. Untuk Z-nya saya ini
dalam perhitungan saya untuk menentukan sabar teman-teman. Di soal itu ditanya, oh iya teman-teman, ini untuk buku yang saya pakai untuk teman-teman referensi. Dan untuk soal yang keempat itu ditanya kebutuhan gas liquid rasio GLR, tekanan casing aktual yang dibutuhkan, tentang operasi plunger life. Nah, untuk menghitung tentang operasi plunger life ini kita menggunakan R yang sudah ada di data, yaitu average Z faktornya 0,99. Nggak kita hitung lagi, memang harus sudah ada di data ya teman-teman. Terus kita lanjut. Yang pertama kita itu sesuai pertanyaan itu kebutuhan gas liquid rasio GLR yang disyaratkan. Yang pertama kita dapat nih GLR minimum yang dibutuhkan nih menurut tatan praktisnya sekitar 2800 SCF per BBL, dan untuk GLR threshold sebesar 2,857 SCF BBL per BBL, lebih dari 2800 SCF per BBL. Dan oleh karena itu dianggap cukup untuk plunger life, jadi cocok untuk sumur ini cocok untuk pemakai artificial lift, yaitu plunger life. Tekanan casing minimum yang dibutuhkan tuh dapat diperkirakan menggunakan dua aturan praktis. Aturan praktis yang lebih sederhana memberikan sekitar 180 PSI. Terus untuk kita lanjut lagi untuk menghitung tekanan casing. Ini bisa dibilang pertanyaan kedua, tekanan casing aktual yang dibutuhkan nih untuk menghitung tekanan casing minimum. Untuk kasus ini dengan asumsi 10 siklus per hari setara dengan pergerakan plunger setiap 2,4 jam dan 10 BBL cairan, plunger akan mengangkat 1 BBL per siklus. Jadi tekanan hidrostatik 1 BBL cairan dalam tubing ukuran 23/8 inch dengan gradien cairan 0,40 PSI per feet sekitar 120 PSI. Jadi untuk PC yang ada dua ya teman-teman, kita menggunakan 0,5 dan 0,6 untuk PC nya. Untuk 0,5 kita dapat tuh 360, sedangkan untuk PC yang 0,6 nya 320. Ada tanya tekanan casing aktual yang dibutuhkan. Ini untuk tekanan casing yang dibutuhkan. Terus kita oh iya teman-teman, kita sebelum lanjut ke perhitungan ketiga, kita tuh menentukan nih tubing inner cross sectional area atau AT nya 3,13, karena ini dibutuhkan untuk menghitung PC min, PC max. Ini tabel-tabel di sini dibutuhkan. Habis itu untuk annular core cross-nya itu atau AA 11,90. Oke teman-teman. Lanjut lagi. Plunger back pressure-nya 3,20 PSI. Slip back faktornya 1,14. Terus tubing inner capacity-nya 258,7 atau L ya. Terus TAVG atau the average temperature 609,67 Kelvin. Untuk K dan PLH plus PLF ini sudah ketentuan dari buku Boyun ya. Nih saya tunjukkan untuk ketentuannya di
pixelnya, karena kita memakai tubing size nya 23/8, jadi K nya itu kita pakai 33,500 feet dan PLH tambah PLF itu 165. Itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke Excelnya. Langsung aja ke perhitungannya, yaitu pertanyaannya yang terakhir, rentan operasi Plunger Live. Nah, di sini untuk PC min di Vsloop 0,05 itu kita dapat 177, terus 0,1 nya 187, 0,25 217, 0,5 266, 1 di Vsloop 1 itu 366, yang Vsloop 2 nya 566, yang ketiga 765, 4 965, yang kelima 1164. Oke. Bentar ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke PC Max nya. Yang pertama bisa dilihat lah teman-teman, untuk Vsloop yang pertama ini yang 0,05 dia dapat 223 dan seterusnya. Habis itu kita lanjut lagi sampai Vsloop 5 ini 1470. Terus lanjutlah kita ke yang PC AVG dengan satuan PSIA 200 di Vsloop 0,5 sampai Vsloop 5 yaitu 1317. Dan kita lanjut lagi untuk mencari VT. Saya juga ada laporannya kok teman-teman untuk lebih jelasnya. Nah ini tekan casing minimum. Kita tadi udah sampai PC AVG tekanan casing rata-rata. Kita lanjut lagi untuk VT nya, volume gas dalam tubing, yaitu untuk Vsloop 0,05 yaitu 1,21 sampai Vsloop 5 yaitu 6,51. Dan kita lanjut ke NC Max atau gasin untuk jumlah siklus maksimum per siklusnya, yaitu dari Vsloop 0,05 didapat 88 sampai Vsloop 5 itu 62. Dan di sini ada KL Max. KL Max itu produksi liquid maksimum, yaitu dari Vsloop 0,05 dapat 4 dan sampai Vsloop 5 itu dapat 310. Nah, di sini ada yang terakhir GLR min dengan satuan MSCF per BBL. Untuk Vsloop 0,05 nya dapat 24 sampai Vsloop 5 nya dapat 1. Untuk dari tabel hasil perhitungan ini diperoleh bahwa semakin besar slope volume maka kebutuhan tekanan casing dan volume gas juga meningkat. Ya bisa dilihat untuk slope volume yang 2 baru diperoleh nih, PC minimumnya kan pada meningkat semua nih, bisa dilihat di situ. Karena tekanan casing tersedia sebesar 850 ya, 850 PSI lebih besar dibandingkan kebutuhan operasi, maka sistem Plunger Live dinyatakan layak diterapkan pada sumur seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk mungkin bisa saya simpulkan untuk dari 4 soal ini atau 4 sumur lah, 4 study case, bisa saya simpulkan yang pertama untuk sumur Madeline ini membutuhkan 4
valve gas sleeve untuk operasi continuous gas sleeve. Habis itu untuk sumur yang kedua, sumur Leoni membutuhkan 5 valve karena untuk kedalamannya lebih dalam dari sumur Madeline, jadi kita memakai 5 valve. Dan diakibatkan juga peningkatan kedalaman reservoir dan tekanan operasinya. Dan untuk sumur yang ketiga yaitu sumur Vero memerlukan gas injeksi sebesar 300,47,201 mscf per hari untuk mencapai target produksi 150 barel per hari yang udah ditentukan pada soal, yaitu 150 barel per hari. Dan untuk soal yang terakhir yang tadi kita bahas, soal keempat yaitu sumur Leja sumur Leja ini layak menggunakan plumber live karena tekanan casing tersedia lebih tinggi dibandingkan tekanan operasi yang dibutuhkan serta memenuhi syarat minimum gas liquid rasionya. Mungkin segitu saja ya presentasi atau penjelasan hasil perhitungan saya dari keempat soal yang telah diberikan untuk soal UAS ini. Mungkin bisa saya akhiri. Saya Sumayasa, mohon maaf untuk kesalahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.